Kalau kemudian Hasto tidak dilibatkan, maka Hasto sebagai decision maker di PDI Perjuangan ini tentu akan sangat runyam nantinya kader-kader yang ada di PDI Perjuangan. Bila mana Hasto ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan siapa yang bakalan mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dukungan kepada Mas Anies Rashid Baswedan, Gubernur Petahana Jakarta, ya, kembali bertambah, terus bertambah dan bertambah lagi. Nah, kali ini Sobat Sewot dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. P3 memberi sinyal kuat akan mendukung Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP P3 Ahmad Baydawi atau Mas Awi gitu mengatakan arus dukungan masyarakat kepada Mas Anies ini dinilai sangat besar sekali. Tak hanya itu, P3 DKI Jakarta juga memiliki sejarah dekat dengan Anies Baswedan, sangat akrab. Mas Awi pun mengingatkan bahwa kursi P3 di DKI Jakarta hanya ada satu kursi. Menurut beliau, jumlah itu tidak bisa menentukan apapun dalam kontestasi politik ataupun koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun Sobat Sewot ya, Mas Awi mengatakan bahwa P3 tidak akan rendah diri lantaran kursinya hanya satu di Jakarta. Pasalnya, partai berlambang Ka'bah itu meraup suara yang sangat cukup besar lah di Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai partai partai berbasis agama Islam gitu kan, P3 tentu punya peran penting dalam persoalan meraup suara kaum muslimin muslimat di Jakarta, sehingga P3 ini meskipun satu kursi di DPRD DKI Jakarta gitu kan, tetapi mereka sebagai partai Islam gitu akan sangat mudah untuk kemudian melakukan komunikasi ke grassroots dan akar rumput, bermodal satu visi satu misi, lillahi kalimatillah dan lain sebagainya. Maka P3 sangat cukup syarat sebenarnya untuk kemudian berkoalisi, bergabung, mengusung, memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, sementara itu ya, Partai Kebangkitan Bangsa ya PKB ini dikabarkan masih menunggu respon PDI Perjuangan soal wacana duet Anies dan Andika. Ini duet yang hari ini terus digodok, apakah akan klop ya antara sipil dan mantan TNI militer ya kan. Kalau kemudian dirasa ini satu hal yang saling menyempurnakan, maka sudah barang tentu PKB dan PDI, kemudian PKS, P3, dan juga barangkali nanti Nasdem juga akan berpikir untuk segera melakukan konsolidasi, mengusung bareng-bareng Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Nah, kalau kemudian Andika ini dirasa akan mampu menyempurnakan program-program yang akan dicanangkan oleh Mas Anies Rashid Baswedan untuk Jakarta yang bahagia warganya dan maju kotanya, maka ini akan sangat mudah antara PKB dan PDI Perjuangan untuk bersatu, kemudian nanti akan bisik-bisik ya ke PKS untuk kemudian Bismillah Anies Andika ya kan, bukan Anies Sohibul Iman lagi. Bismillah Jakarta, yuk kita menangkan pilkada untuk kemudian Jakarta menjadi lebih baik. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait PKB yang masih menunggu respon PDI, ya kan? Ini juga terus melakukan penjajakan koalisi dengan semua parpol untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024.
Tidak terkecuali dengan Partai Demokrasi Indonesia misalnya PDI Perjuangan juga sedang melakukan satu dan lain hal untuk kemudian menemukan titik terang siapa yang akan disandingkan dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, mengenai kans duet Anies Baswedan dan Andika Perkasa di Pilkada Jakarta di bulan November yang akan datang, Gus Muhaimin atau Caimin ini justru bertanya balik ya ke partai berlambang banteng tersebut ya, PDI Perjuangan. Kendati begitu, Caimin mengatakan bahwa hingga saat ini partainya masih melakukan penjajakan dengan semua parpol dan simulasi duet tokoh yang akan diusung di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya Sobat Sewot, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, beliau mengatakan bahwa nama Andika Perkasa memang menjadi prioritas utama pihak PDI Perjuangan untuk kemudian didorong maju di pemilihan gubernur Jakarta tahun ini. Said Abdullah mengatakan nama Anies Baswedan juga masih jadi pertimbangan yang sangat kuat di internal PDI Perjuangan. Kendati begitu Sobat Sewot, beliau ya Bang Said Abdullah juga menegaskan bahwa jika PDI Perjuangan tak bisa sendirian maju di pemilihan gubernur Jakarta, maka masih akan membutuhkan partai-partai lain untuk dijajaki kerjasama dan hitam di atas putihnya untuk kemudian nanti berkoalisi solid dan memenangkan pasangan Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat memang langkah-langkah politik dari PDI Perjuangan ini masih sampai saat ini masih dilihat atau dirasa masih agak sedikit rahasia. Kenapa? Karena berhubung Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ini masih dalam posisi belum tenang ya, belum enjoy, belum bisa melakukan langkah kuda dan lain sebagainya, karena namanya sedang digodok juga di Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK, dan juga namanya juga terseret di Bareskrim Mabes Polri. Nah, ini satu hal juga, karena pengaruh dari Hasto ini juga sangat penting untuk mengambil keputusan siapakah PDI yang akan diusung menemani Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Kalau kemudian Hasto tidak dilibatkan, maka Hasto sebagai decision maker di PDI Perjuangan ini tentu akan sangat runyam nantinya kader-kader yang ada di PDI Perjuangan bila mana Hasto ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan siapa yang bakalan mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, dukungan demi dukungan untuk Mas Anies Baswedan ini terus bertambah, ya kan? Untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 ini terus meluas dari berbagai tempat dan di mana-mana. Bahkan yang terbaru ini datang dari masyarakat Kepulauan Seribu. Ya, kita tahu dong masyarakat Kepulauan Seribu gitu kan. Nah, baru-baru ini relawan tim Elang Hitam Kepulauan Seribu mendeklarasikan Mas Anies Rashid Baswedan untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024. Nah, Presidium Elang Hitam Kepulauan Seribu Ahmad Montoi mengatakan bahwa deklarasi tersebut dilakukan di Pulau Tidung, kata beliau gitu. Nah, dukungan itu karena Anies dirasa dan diyakini sukses memimpin Jakarta selama 5 tahun kemarin gitu. Nah, beliau juga Ahmad Montoi menyampaikan bahwa di tangan PJ Gubernur Heru Hartono saat ini ya, kebijakan masa Anies untuk kesejahteraan masyarakat sudah banyak berubah ke arah yang buruk, Sobat Sewot. Oleh karenanya kata dia gitu, warga Pulau Tidung Kepulauan Seribu berharap agar suami Ferry Farhati tersebut alias Mas Anies Baswedan ini nantinya kembali mencalonkan diri di kontestasi politik Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya deklarasi, kata dia gitu,
ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sana untuk mendukung dan memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan dalam satu putaran saja insya Allah. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, bahkan beliau sebagai ketua Lang Hitam di sono gitu, nantinya jika Mas Anies menang, beliau akan ada lagi terobosan atau program baru yang bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Jakarta. Itu harapan beliau dan akan konsisten mendukung Mas Anies Rashid Baswedan, bahkan siapapun nanti yang akan dikatakanlah ditaruh oleh PDI Perjuangan atau oleh partai lain seperti PKS dan Nasdem misalnya, atau P3 sekalipun mengusulkan nama calon, siapapun calonnya, Kepulauan Seribu masyarakatnya total mendukung Mas Anies Rashid Baswedan insya Allah. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain datangnya dukungan dari Lang Hitam di Kepulauan Seribu, ini juga warga kota Cempaka Putih ya mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Anies Rashid Baswedan, Gubernur Jakarta lagi gitu. Nah, perwakilan warga kota Cempaka Putih Jakarta Pusat, Sobat Sewot, kemarin menggelar deklarasi dukungan kepada Mas Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur Jakarta lagi atau Gubernur Jakarta kembali. Nah, aspirasi warga kota Cempaka Putih ini bermula karena kepemimpinan Anies Baswedan memiliki program-program yang berdampak positif bagi warga kota Cempaka Putih dan sekitarnya. Semenjak Jakarta ditinggalkan Mas Anies Rashid Baswedan, tampak riuh keresahan warga kota akibat sistem yang kurang berjalan dengan baik dan efisien. Dukungan warga kota Cempaka Putih disampaikan bersamaan dengan deklarasi dukungan Mas Anies Rashid Baswedan yang bertempat di Jalan Cempaka Putih Timur ya 17 RT 10 RW 003 nomor 6 Jakarta Pusat pada hari kemarin ya. Nah, dukungan dan musyawarah ini Sobat Sewot menjadi bukti komitmen warga kota mendukung Mas Anies Rashid Baswedan maju kembali di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta periode 2024-2029. Ada seorang bernama Ali ya, perwakilan warga kota yang menyebutkan bahwa perjuangan ini sebagai upaya mengembalikan orang baik untuk memimpin Jakarta kembali, memberikan penguatan ke publik untuk bergotong royong mendukung Mas Anies Rashid Baswedan dan kembali bertugas kembali ya berkhidmat ke warga Jakarta yang insya Allah kemungkinan paling besar adalah maju kotanya dan bahagia warganya. Nah, komitmen ini Sobat Sewot, kata Ali, sebagai bentuk kerjasama ya, bersatu dan dewasa. Mengingat sebelumnya periode 2017 hingga 2022 saat Mas Anies menjabat sebagai gubernur, banyak program yang dirasakan dan meringankan warga kota terutama di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Ada juga namanya Sofyan, Sobat Sewot, mengaku ya beliau juga warga kota Cempaka Putih gitu. Beliau menyampaikan bahwa dirinya ini siap mendukung Mas Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta kembali. Harapan warga kota Cempaka Putih berangkat dari pengalaman selama era Mas Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur. Nah, harapan tersebut juga terlihat sebagai permintaan langsung ketika aspirasi masing-masing warga kota dari 3 kelurahan, yakni Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, dan Kelurahan Rawasari ini disampaikan kepada tim di lapangan saat deklarasi. Sobat Sewot, ada juga Ustadz ya, Ustadz Waljos Asy'ari, warga kota Cempaka Putih Timur yang datang mendukung Mas Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta lagi. Melihat 5 tahun ke belakang, beliau menganggap bahwa Jakarta menjadi kota terbaik untuk warganya dan semua program berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak berhenti di situ saja Sobat Sewot. Perwakilan warga kota Cempaka Putih Barat misalnya, ada bernama Heni. Beliau juga menyampaikan bahwa mengenai perbedaan kepemimpinan era Mas Anies Baswedan ya menjabat dengan penggantinya yakni PJ Gubernur Heru Budi ya. Era Mas Anies dinilai aman, damai, serta programnya menyasar langsung kepada warga. Nah, sementara ketika diganti oleh PJ Gubernur, hal tersebut sudah jarang dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
Nah, senada dengan hal itu, Rita dari Rawasari mengungkapkan bahwa sejak Anies Baswedan tidak menjabat sebagai Gubernur Jakarta, banyak sekali kebijakan yang berpihak pada rakyat ini malah dicabut gitu. Jadi banyak sekali kebijakan Mas Anies yang berpihak kepada rakyat dicabut oleh Heru Budi sebagai PJ Gubernur menggantikan beliau gitu. Nah, oleh karena itu Sobat Sewot, warga kota ini merasa trauma yang sangat mendalam ya, yang ada di Cempaka Putih khususnya Jakarta Pusat ya. Nah, ini yang terintegrasi di tingkat kelurahan nantinya seperti itu. Ke depan mampu menjadi tulang punggung untuk menyambung visi misi Anies Baswedan agar sampai ke akar rumput. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah ngomong tentang dukungan dari relawan yang ada di Jakarta itu sendiri. Yang paling unik adalah semangat masyarakat Madura ya, relawan Madura mengatakan siap ke Jakarta untuk mengawal Anies Baswedan maju di pemilihan gubernur 2024 di daerah khusus Jakarta, DKJ ya. Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Jarnas Madura Raya dan simpul-simpul lainnya pada bulan Agustus 2024 nanti akan terjun kembali ke arena pemilihan gubernur Pilgub Jakarta. Itu komitmen mereka. Hanya satu tujuan relawan ya, bersatu padu guna memenangkan tokoh perubahan, tokoh panutan Mas Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur Jakarta periode 2024-2029. Sobat Sewot, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut para relawan yang akan datang dari Madura ke Jakarta, tekad tersebutlah dikoordinasikan dengan para kiai, ulama, habaib serta tokoh-tokoh yang di Madura gitu. Baik yang ada di Madura maupun yang ada atau yang tinggal di Jabodetabek. Menurut relawan yang Madura ini, masyarakat Madura akan tetap mendukung karir politik Anies Baswedan hingga kelak menduduki kursi Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat kepribadian serta kemampuan Anies Baswedan yang diyakini oleh masyarakat Madura mampu membawa perubahan negeri ini menuju peradaban gemilang manusia Indonesia seutuhnya. Menurut pengacara senior juga itu, Pilkada Jakarta adalah momentum untuk menunjukkan gerakan perlawanan dan perubahan hingga tahun 2029. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mari kita berjibaku untuk kemudian nanti pada akhirnya benar-benar kejadian apa yang menjadi harapan warga Jakarta agar Anies Baswedan kembali memimpin Jakarta. Ini semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam perubahan, jangan lupa mari kita bumikan khususnya di Jakarta. Lu gue solawatan gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.